Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari Senin 19 April 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian boleh terus mengalami sukacita, damai sejahtera yang membawa kebahagiaan bagi hidup kita semua. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-15. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih hari yang baru Tuhan percayakan pada kami. Kami mau terus mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau memampukan untuk kami dapat memahami serta menggenapinya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kendati hati Saul memberontak kepada Tuhan, Tuhan masih berkenan kepadanya. Hukuman yang Tuhan jatuhkan adalah dinasti Saul tidak akan bertahan. Itu di dalam 1 Samuel pasal 12 ayat yang ke-14. Namun sejauh yang dicatat Alkitab, Saul tidak sedikit pun menunjukkan penyesalan. Ia terus mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kesalahannya apa Bapak Ibu Saudara? Mengabaikan Tuhan. Dia seringkali bertindak sendiri tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap apa yang dikerjakannya. Dia ingin supaya nama dirinya harum di tengah rakyatnya, walaupun dia mengabaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan Samuel yang sampai masa tuanya tetap memiliki integritas hidup, yakni dia tetap setia kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya dan menjadi teladan yang baik bagi suku Israel. Saul tampaknya hanya mengandalkan jabatan dan kekuasaannya. Alih-alih menjadi pemimpin yang tegas bagi umat Israel agar sesuai kehendak Tuhan, Saul malah memilih menjadi pemimpin yang hanya ingin mendapat pujian dari rakyatnya, tapi mengabaikan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan sehari-hari, kita juga seringkali dihadapkan pada pilihan untuk taat pada pimpinan Tuhan atau memilih keuntungan di depan mata. Jika Tuhan sudah mengubah hati kita, maka mengikuti tuntunan Tuhan akan menjadi sesuatu yang alami, bukan sesuatu yang pilihan. Sekali lagi, jika Tuhan sudah mengubah hati kita, maka mengikuti pimpinan dan tuntunan dari Tuhan itu menjadi sesuatu yang alami. Kenapa alami? Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan, sehingga orang yang diubahkan oleh Tuhan di dalam dirinya selalu ingin dituntun oleh Tuhan, bukan suatu pilihan lagi. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi rakyat Israel di dalam perenungan hari ini memaparkan dengan gamblang kondisi kerohanian mereka yang sesungguhnya. Kehidupan mereka telah menjadi hidup yang menomorsatukan keuntungan duniawi, sehingga tanpa berpikir panjang umat beramai-ramai mengabaikan perintah Tuhan dan menyimpan barang jarahan. Itu yang terjadi. Keduniawiannya sangat tinggi dan mengabaikan Tuhan, baik raja maupun juga rakyatnya. Kegagalan Saul menjalankan fungsinya sebagai raja yang seharusnya dengar-dengaran pada pimpinan Tuhan dan memimpin umat Tuhan untuk tetap taat kepadanya telah menjadi sedemikian parah sehingga yang terjadi adalah Tuhan menolak Saul. Ketidakpekaan terhadap pimpinan Tuhan yang diteladankan oleh seorang raja Saul telah merasuki sendi-sendi kehidupan umat Israel sehingga mereka tidak lagi bisa mengenal apa yang benar dan apa yang salah. Kebenaran hanya menurut ukuran diri sendiri. Samuel sebagai pemimpin yang hidup dekat dengan Tuhan
dicatat di dalam pasal ini, khususnya ayat yang ke-10 dan 11, dia mengalami sakit hati. Ayat 10 mengatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sementara Saul bahkan setelah ditolak oleh Tuhan lebih mementingkan gengsinya di hadapan publik, alih-alih menunjukkan pertobatan yang sungguh, tetapi ternyata tidak. Ayat 30 mengatakan, tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Ada pengakuan. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi Saul yang sesungguhnya. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita sekalian. Kalau kita ditegur oleh Tuhan, dengan cara apapun Tuhan menegur kita, bersyukurlah atas teguran itu, sebab Tuhan mengasihi kita. Seperti dikatakan firman Tuhan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Wahyu pasal 3 ayat 19. Jadi Bapak Ibu Saudara, pembelajaran kita terhadap peristiwa Saul pada hari ini, mari kita senantiasa bersyukur tak kala kita mendapatkan didikan dari Tuhan berupa teguran. Teguran itu bermacam-macam, bisa melalui firman Tuhan yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan, apakah pendeta, gembala sidang, ataupun juga orang tua kita, bahkan mungkin orang yang lebih muda dari kita, bahkan mungkin juga itu anak-anak yang menjadi cara Tuhan menegur kita. Bersyukurlah kalau kita ditegur. Artinya apa? Karena kita masih dikasihi. Sebaliknya kalau kita tidak ditegur, dibiarkan kita dalam kesalahan dan dosa-dosa, itu justru yang sangat membahayakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berpengalaman dari perikop ini, bagaimana Saul sudah mengalami teguran, tetapi dia tidak dengar-dengaran terhadap teguran, justru dia terus saja melakukan apa yang dianggapnya benar, dan teguran itu tidak membuat dia bertobat, yang pada akhirnya dia ditolak sebagai seorang raja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi jangan kita menjadi orang yang bebal, tidak mau dengar-dengaran nasihat, tidak mau dengar-dengaran teguran. Padahal teguran dan nasihat yang diberikan adalah untuk kebaikan kita dan menolong kita supaya tidak terjerumus ke dalam dosa dan jurang yang semakin dalam. Tetapi biarlah kita dengar-dengaran dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami, sehingga hidup kita balik. Ya, sekali lagi sebagai orang percaya, mengikuti tuntunan Tuhan karena kita sudah dekat dengan Tuhan, itu bukan lagi menjadi pilihan, tetapi itu menjadi satu hal yang biasa, karena memang tanpa tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan tersesat. Seperti nyanyian pujian nomor 213, ku rindu Tuhan beserta, kalau tidak ku sesat, ya, dan seterusnya. Ku rindu Tuhan beserta, kalau tidak kita akan mengalami kesesatan. Bersyukurlah kalau Tuhan beserta dengan kita. Bahkan ketika kita menyimpang, kita ditegurnya. Semua karena kasih-Nya kepada kita, supaya kita tidak tersesat. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja, sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh kita bersyukur pada hari ini oleh karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan.
yaitu supaya kami dengar-dengaran akan nasihat dan teguran, tidak berjalan semau kami sendiri, menurut kebenaran kami sendiri. Tapi ketika kami mengambil keputusan, ketika kami berpikir, bertindak, segala sesuatunya dilandaskan apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena itu berikan kepekaan kepada kami untuk terus belajar firman Tuhan, untuk terus dekat dengan Tuhan, supaya kami dapat mempertimbangkan setiap keputusan dalam hidup kami, dan kami sekalian tidak menjadi tersesat oleh karenanya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Hari ini biarlah hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu, tak kalah firman itu kami genapi dalam hidup kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.